Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar semuanya? Di sini perkenalkan nama aku Ayu dari Departemen Dalam Negeri Biro Pemberdayaan Perempuan BEM STI Indonesia Banjarmasin, dan di sebelah aku yaitu Kak Erini Junitasari, BE Hons MSc selaku dosen STI Indonesia Banjarmasin yang akan menemani kita dalam diskusi membahas mengenai hasil kuesioner tentang kesetaraan gender yang sudah dibagikan sebelumnya ke para mahasiswa-mahasiswi STI Indonesia Banjarmasin. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, yang kita tahu nih Kak, Kakak kan sebagai orang yang pernah berkuliah di luar negeri dan lama tinggal di luar negeri, mau menanyakan nih, apakah ada perbedaan atau perbandingan antara negara lain, contohnya seperti di Eropa sendiri dan di Asia sendiri, dalam hal menyangkut kesetaraan gender yang terjadi gitu Kak? Oke, ya terima kasih Ayu. Oke, sebelumnya kakak ingin ucapin terima kasih dulu untuk kesempatannya ya untuk duduk di sini bisa berbagi tentang pemberdayaan wanita dan kesetaraan gender. Gitu. Jadi langsung aja tadi tentang ini ya, bagaimana ya tentang kesetaraan gender di negara yang pernah kakak tempati, contohnya di Eropa dan di Asia sendiri yang kakak ketahui. Oke, ya jadi dulu itu kebetulan aku dapat beberapa kesempatan ya sejak SMA 16 tahun untuk tinggal di beberapa negara untuk studi dan pertukaran pelajar. Nah, jadi pertama kali itu di umur 16 tahun di Swiss waktu itu. Lalu lanjut S1 ke Malaysia, S2 di Inggris, internship di China, dan juga sempat S2 di Inggris juga. Lalu di beberapa negara lain seperti Korea Selatan dan Filipina gitu. Jadi di beberapa negara yang pernah aku tinggali ini, aku sendiri sih bisa merasakan ya bagaimana gitu kan gender, kesetaraan gender atau ketidaksetaraan gender yang terjadi di beberapa negara yang pernah aku tempati ini gitu, dan sempat juga membandingkan dengan Indonesia ya. Nah tentunya kalau untuk negara-negara Asia seperti Malaysia dan China yang pernah aku tempati, dan seperti di Korea Selatan atau Filipina yang pernah aku kunjungi, itu ketika dibandingkan dengan Indonesia memang mirip gitu kan. Bahkan untuk Korea Selatan sendiri yang notabene adalah negara Asia yang maju ya kan kalau dibandingkan dengan Indonesia gitu. Nah mungkin kita bahas dulu yang di Eropa ya. Di Eropa dulu. Ya, kalau di Eropa ini, waktu di Swiss sama di Inggris, itu kerasa banget perbedaannya dengan yang di Asia. Kenapa? Karena mereka itu bahkan sepertinya tidak mengenal gender gitu kan. Kalau kita mikirnya gender tuh laki-laki dan perempuan gitu. Kalau di sana apa ya? Mereka tidak sebagian besar mereka tidak memperdulikan itu gitu. Dalam konteks pendidikan, kesehatan, atau dalam konteks kontribusi di masyarakat seperti di organisasi, di politik, di kehidupan sehari-hari lah pokoknya. Mereka tidak memusingkan hal itu gitu. Memang masih ada orang-orang yang mereka mikir loh itu kan cewek, loh itu kan cowok gitu. Kenapa kok partnya atau role-nya, perannya terswitch, tertukar gitu. Atau misalnya kenapa cewek seperti itu gitu kan. Memang masih ada yang seperti itu, tapi kebanyakan sebagian besar mereka tidak memusingkan gender, tidak memusingkan kamu siapa, lalu kamu cewek atau cowok itu tidak dipusingkan seperti itu. Nah, jadi satu contoh ya, waktu dulu di Swiss itu saya tinggal di sebuah host family ya. Jadi saya punya host sister, dan host sister saya ini wanita, dan waktu itu umurnya sudah 40 tahun. Tapi dia belum menikah, hanya memiliki pasangan, tidak terikat gitu kan, dan dia bekerja gitu. Bekerja ini di sebuah perusahaan yang besar, karirnya sangat meningkat. Nah, kalau bagi kita ya, mungkin ya kalau yang di negara-negara Asia, apalagi yang konservatif, 40 tahun. Nah, meskipun karirnya udah meningkat, tapi tetap akan dipandang sebelah mata karena belum menikah. Ya kan? Lebih ke gunjingan masyarakat. Iya, lebih ke gunjingan masyarakat karena stigma ya kan. Iya. Cewek dibandingkan karir yang tinggi atau pendidikan yang tinggi, yang paling tinggi itu yang paling dihargai itu adalah kalau menikahnya muda. Ya, kalau di mata kita masyarakat sekitar. Yang di sini gitu kan. Tapi kalau di sana mereka kayak, wah hebat ya kamu, pendidikan sampai S2, wah kamu S3, wah kamu karirnya sangat tinggi, kamu bisa menghadapi banyak tantangan dan segala macamnya gitu. Mereka melihatnya ke skill dan perkembangan orang-orang ini dari kualitas gitu kan. Ini kan host sister saya yang 40 tahun itu dianggap dihormati gitu kan, dan disegani karena dia sangat berkembang karirnya, dan sebagai individu juga karakternya juga sangat berkembang bagus gitu, menjadi panutan orang-orang gitu kan, terlepas dia udah nikah atau enggak, terlepas dia wanita atau enggak gitu.
Nah di sana sama hal juga kayak di Inggris, di UK waktu itu pas saya S2. Nah teman-teman S2 saya ini ada juga perempuan-perempuan, wanita-wanita yang mereka udah 30-40 tahun tapi masih mengambil S2 gitu kan. Mereka nggak masalah gitu loh, bahkan ada yang sambil kerja, dan ada juga yang single mom gitu, atau yang tidak single mom tapi punya anak juga gitu kan. Mereka tuh ngambil S2 sekelas sama saya gitu, dan tidak ada tuh orang-orang yang kayak, kamu kan udah nikah, ngapain kamu ngambil S2, kamu ini single mom, mending urusin anak, kerja, cari uang, nggak usah pendidikan kayak gitu, urusin tuh anak kamu kayak gitu. Atau misalnya kamu udah 30-40 cewek pula, ngapain sih kamu S2, itu nggak ada yang kayak gitu. Yang ada mereka, kebanyakan society-nya di sekitar mereka itu mendukung gitu. Oh iya, kalau memang bagus untuk karir kamu, kalau memang bagus untuk pengembangan karakter kamu, pengembangan diri kamu, kenapa tidak, ambil aja kalau ada opportunity-nya gitu, seperti itu. Nah, beralih nih ya, waktu itu ke China kan sempat 3,5 bulan, dan waktu di Malaysia, kalau Malaysia mereka serupa tapi tak sama dengan kita gitu. Gimana tuh Kak contohnya Kak? Banyak hal sih, dari kalau kita ngomongin kuliner ya mirip-mirip ya kan, budaya juga, agama apalagi mayoritasnya kita tahu sama-sama muslim gitu kan, which is agama ini juga mempengaruhi mindset dan budaya kan di negara itu gitu kan, di Malaysia dan di Indonesia gitu. Tapi ini hal yang sangat sensitif sih sebenarnya untuk dibicarakan. Nah, tapi kita lihat dari masalah kesetaraan gendernya aja gitu. Nah, di sana itu masih banyak juga gitu kan anggapan dimana wanita kayaknya nggak usah deh sekolahnya tinggi-tinggi, kerjanya nggak usah deh terlalu berat gitu. Kan kamu harusnya melayani suami, ngurus anak, ngurus rumah tangga, seperti itu. Sama halnya kayak di sini juga gitu. Tapi karena waktu itu kampusku kebetulan adalah kampus internasional, jadi jumlah ceweknya tetap banyak karena kan datang juga dari Eropa, dari mana-mana gitu. Tapi kalau untuk yang Melayunya sendiri gitu kan, lebih sedikit sih jumlah orangnya gitu. Dan banyak juga yang nikah muda, tidak memilih untuk satu pendidikan tinggi gitu, banyak. Sama hal juga di Indonesia sih, dan ini sebenarnya juga terjadi di banyak negara di Asia, terutama negara Asia yang mungkin masih negara berkembang atau negara Asia yang prasejahtera gitu. Kan kita tahu ya kayak di Bangladesh, di India juga banyak kan seperti itu, di Filipina gitu. Kalau yang di Korea Selatan sendiri lebih kepada diskriminasi sih gitu. Jadi cewek duduk di mana, cowok duduk di mana. Lalu masalah umur pernikahan juga gitu. Tapi kalau untuk pendidikan sih udah mulai rata sih kalau di sana. Kalau cerita dari teman-teman juga yang pengalaman sempat di sana juga seperti itu. Yang tadi tuh lebih si yang di Malaysia tadi kurang lebih sama aja ya Kak, sama di Indonesia Kak, kurang lebih sama di Indonesia. Pandangan masyarakat lebih konservatif juga dengan ini apa ya, masalah hak gitu kan, hak dan kewajiban wanita dan pria gitu. Jadi gimana ya, mereka tuh menganggapnya bahwa wanita ini, mereka kalau pendidikannya terlalu tinggi nanti susah nih cowok-cowok untuk mendekati gitu. Kalau misalnya pendidikan terlalu tinggi, apakah nanti mereka akan mendiskreditkan peran dari suaminya, pasangannya gitu. Nah ini tuh banyak gitu loh Dek, jadi isu pembicaraan gitu di tengah-tengah masyarakat di sana, di Malaysia, dan di Indonesia sendiri juga seperti itu gitu kan. Jadi kayak lagu lama sih kalau buat kakak kan pas denger itu sama aja nih. Itu jatuhnya lebih ke ketakutan laki-lakinya kalau misalnya perempuannya pendidikannya lebih tinggi dari laki-laki. Iya, benar. Dan nggak dari pribadi laki-lakinya aja sih, sebenarnya keluarga laki-lakinya juga nggak sedikit tuh teman-temannya apa ya yang dari negara itu, dari Malaysia itu, dan dari Indonesia juga gitu kan. Kalau lagi cerita-cerita gitu, aduh keluarga dari laki-lakinya bertanya apakah nanti aku akan kerja atau enggak gitu kan, apakah nanti aku akan dalam tanda kutip menginjak suami ini atau enggak, katanya gitu kan, apakah nanti aku akan lanjut S3, S2 atau S3, banyak pertanyaan gitu. Banyak pertanyaan yang kayak gitu karena saya sendiri juga mengalaminya ya. Jadi kan ini masih mau lanjut S3 ya, dan saya sendiri masih belum berpasangan gitu kan, punya pasangan gitu. Banyak pertanyaan masyarakat, keluarga, masyarakat, orang-orang yang bahkan bukan keluarga pun gitu kan, kamu ngapain sih S3, kamu kenapa sekolah tinggi-tinggi dari awal tuh, kenapa jadi sampai harus S2 gitu, kenapa milihnya dosen. Nah setiap orang itu kan punya haknya ya, mau sekolah apa, mau sampai mana, mau kerja apa gitu kan, terlepas dari gendernya nih ya gitu.
gitu. Kalau dari saya pribadi, saya ingin menjadi dosen karena saya ingin berkontribusi, ya kan, di kemajuan pendidikan di Indonesia, gitu, terutama di hometown saya sendiri gitu, di sini di Banjarmasin gitu. Terus yang kedua, kenapa saya mau S3, tetap S3 di umur yang segini? Karena itu requirement, sebuah keharusan, kewajiban untuk seorang dosen S3 mencapai gelar doktor gitu, karena kan nanti ada lagi menjadi profesor, jadi guru besar, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang sering dilupakan oleh masyarakat gitu loh, kayak orang ngejudge langsung gitu kan, ngejudge ini padahal itu keperluan untuk pengembangan diri, untuk masa depan gitu, kayak untuk karir saya tadi, kalau saya S3 itu untuk karir saya, seperti itu. Terdengar seperti curhat saya pribadi, tapi sebenarnya ini adalah masalah banyak orang ya, banyak wanita ya terutama gitu kan, yang ingin pendidikan lebih tinggi. Kalau dikembalikan lagi ke masalah kesetaraan gender, di sini tuh kesetaraan haknya dalam pendidikan gitu, ya kan. Jadi cewek-cewek, wanita-wanita ingin punya pendidikan lebih tinggi, tapi lalu dijudge, kamu ngapain, dipertanyakan, kamu ngapain mau tinggi-tinggi gitu. Akhirnya urung, ya kan, karena pandangan dari society, dari masyarakat. Lalu karena pendidikan yang tidak mencapai suatu tingkat gitu kan, yang diharuskan, akhirnya mereka tidak bisa melamar atau masuk ke pekerjaan yang lebih baik lagi gitu. Jadi kayak terpengaruh semuanya gitu kan, kayak efek kayak gitu. Berarti gender sendiri Kak lebih tepatnya nggak membatasi ya Kak dalam pengembangan diri seseorang yang ingin. Ya, harusnya tidak membatasi. Iya. Gitu. Menarik nih Kak. Lanjut ya Kak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, perempuan yang berpendidikan lebih tinggi tidak mengancam dan dapat menghargai laki-laki yang menjadi pasangannya. Itu lebih yang tadi Kakak bahas kan ya? Iya, benar. Tidak mengancam kok, kalau boleh ya nambahin lagi ya gitu. Ketika kita berumah tangga ya, kita kan mengikat janji tuh ya, janji suci, bukan judul sinetron. Janji suci di depan Tuhan, agama gitu kan. Janji secara hukum juga gitu kan, bisa secara hukum. Nah, berarti rumah tangga ini kan melibatkan dua orang ya, dua insan ya, yang nantinya akan membuahkan hasil, maksudnya buah hati gitu kan. Kita harus mengurus buah hati ini gitu, harus mengurus rumah tangga ini as a whole, satu kesatuan gitu kan. Dan itu bukan tugas sang ayah atau sang ibu aja, itu adalah tugas kedua orang ini gitu. Nah, tugas kedua orang ini yang tadi pasangan sudah terikat janji sucinya ini, tidak hanya masalah moral dan pengembangan karakter segala macam ya, tapi juga masalah finansial dan isu-isu lainnya lah gitu, hal-hal lainnya lah yang ada di rumah tangga as a whole tadi itu gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya nih seorang ibu pendidikannya tinggi, ya kan, saya sangat mendukung, itu penting. Kenapa? Karena madrasah pertama seorang anak adalah ibu. Benar sekali. Gimana caranya kita bisa mendidik anak kita, ya kan, menjaga, membesarkan anak kita, kalau kitanya nggak tahu apa-apa gitu loh, atau kitanya kurang tahu gitu kan tentang hal-hal yang seharusnya dijelaskan kepada anak-anak kita, ya kan. Nah itu. Lalu yang kedua, dari sisi finansial lah ya, gitu kan, yang namanya zaman berkembang nih, kebutuhan semakin banyak. Sekolah dari PAUD ya kan, dari PAUD itu perlu uang gitu. Sekolah semakin kesini SPP, pembiayaan semakin banyak, buku-buku apa segala macem gitu. Hal-hal lain, apalagi kalau masih online kan, anak memerlukan laptop dan handphone, kuota dan segala macem gitu. Banyak orang yang menutup mata dan telinga dari masalah ini atau meremehkan gitu, padahal ini penting gitu kan. Nah, ini kan perlu uang ya semuanya gitu, demi anak juga dan keharmonisan rumah tangga juga gitu kan. Nah, perlu gitu untuk seorang wanita memiliki skill gitu kan, atau memiliki pengetahuan agar dapat memiliki pekerjaan yang baik. Nah, perlu untuk seorang wanita, kalau dari saya pribadi, perlu untuk seorang wanita memiliki pendapatan sendiri juga gitu kan, untuk membantu finansial keluarga gitu. Bukan berarti maksudnya kita melangkahi suami kita atau kita mendiskreditkan peran dari seorang suami. Bukan berarti suami nggak usah cari nafkah, atau aduh ini suami nggak mampu nih gitu kan dalam mencari nafkah. Bukan seperti itu gitu loh. Kembali lagi, rumah tangga itu kan dua orang ya yang mengikat janji suci gitu. Itu tugas dua orang. Kalau misalnya bisa dua, kenapa harus satu gitu. Kayak seperti
pesawat terbang ya, kan ada 2 sayap tuh, jadi terbangnya stabil dan tinggi. Kalau misalnya hilang satu jatuh ya kan, perlahan-lahan jatuh dan biar itu. Jadi anggaplah sayap kanan adalah suami, sayap kiri adalah istri gitu. Jadi saling saling melengkapi gitu kan. Saling menyeimbangkan. Iya, saling menyeimbangkan, saling membantu, saling menyeimbangkan, ya kan? Jadi istri bekerja, memiliki pendapatan sendiri, entah itu bekerja wirausaha atau dia kerja di luar gitu kan, di kantor. Ini tuh bisa membantu suami, meringankan beban suami juga gitu. Jadi menyeimbangkan karena tadi kebutuhan itu banyak gitu. Ya gimana ya? Demi kesejahteraan rumah tangga juga Iya. sih Kak jatuhnya. Iya benar, karena ngomong-ngomong juga banyak nih ya rumah tangga yang hancur ya kan, atau KDRT apa segala macam itu juga karena stres masalah finansial keluarga. Iya. Seperti itu. Lebih ke ekonomi. Ya. Biasanya berujung perceraian lah itu Kak. Benar sekali, kasihan anak ya kan. Nah, Kadang kan biasanya di pandangan masyarakat sendiri Kak, kalau perempuan bersekolah tuh untuk kalau setinggi-tinggi gitu loh Kak, jatuhnya nanti ya di dapur juga gitu Kak. Namanya secara tidak langsung nih Kak, itu menghambat kesempatan perempuan sendiri loh Kak untuk berpendidikan lebih tinggi gitu. Dan tanpa kita sadari juga loh Kak, di perguruan tinggi contohnya Kak, sering terjadi pengotakan jurusan tertentu yang kita tahu, contoh nih kayak seperti teknik lebih dominan ke cowok, terus si jurusan ekonomi contohnya lebih banyak dominan ke cewek. Karena masyarakat sendiri menganggap jurusan teknik nih wanita gak bisa nih, berat nanti pekerjaan yang lebih ke prospek pekerjaan sih Kak, kalau misalnya takutnya masyarakat mandang cewek ngambil jurusan teknik gitu Kak. Gimana pandangan Kakak? Oke, jadi kembali lagi ya, sebenarnya gender itu seharusnya tidak menghalangi perkembangan seseorang atau pengambilan keputusan seseorang gitu. Nah, kalau kita bawa ke masalah jurusan ya, masalah pendidikan, terutama pengambilan jurusan gitu kan, menurut saya cukup aneh sih kalau misalnya teknik hanya untuk cowok, lalu ekonomi hanya untuk cewek gitu. Atau lebih spesifik lagi deh, misalnya jurusan kuliner ya, tata boga gitu kan, di dunia F&B gitu kan. Aduh, ngapain sih, kan kamu cowok ngapain masak gitu, ngapain jadi chef, kan ini untuk cewek gitu, ini urusan cewek di dapur. Atau teknik misalnya, kamu ngapain sih ngambil teknik elektro, teknik kimia, teknik industri, teknik mah yang kayak gitu-gitu untuk cowok aja yang lebih kuat misalnya kan. Nah itu aneh sih sebenarnya, karena kalau orang punya minat dan punya bakat ya di bidang-bidang itu, why not, kenapa enggak, cewek misalnya di teknik industri atau di teknik elektro. Kenapa memangnya kalau cewek di situ, kalau ceweknya pinter, sanggup, daya tahan tubuhnya tinggi gitu kan untuk menghadapi soal-soal teori-teori teknik yang susah, turun ke lapangan untuk praktek dan dia bisa, kenapa enggak, ya kan gitu. Karena ini sudah ada anggapan gitu kan, stigma dari masyarakat bahwa cewek tuh gak kuat gitu, cewek tuh lemah, Cewek katanya lebih pekerjaan kantoran Kak. iya. Kalau ke lapangan nanti takutnya pingsan ya, sampai gitu. Bisa jadi. Iya kan? Ya memang seperti ini sih. Cowok pun kalau misalnya dia daya tahan tubuhnya lemah pun juga bisa seperti itu. Aduh, daya tahan tubuh, kesehatan itu tuh nggak tergantung dari gender juga sih sebenarnya gitu. Kalau ceweknya kuat, memang keturunan gen orang yang kuat gitu kan, dia rajin olahraga, makanannya bagus gitu kan, bergizi dan segala macam, dan dia kuat, ya kenapa enggak gitu. Jadi seharusnya gender tidak menghalangi pengambilan jurusan gitu. Atau kalau misalnya tadi yang mau ngambil tata boga kuliner mau jadi chef gitu kan misalnya, kalau dia cowok lalu suka masak, terus kenapa? Kalau dia punya bakatnya, terus kenapa harus dipaksakan ke cewek? Ternyata yang cewek gak suka masak, dia gak punya bakatnya. Saya akuin saya cewek tapi saya gak bisa masak gitu kan. Banyak tuh cewek yang gak suka masak dan gak bisa masak, dan cowok lebih bisa gitu tuh banyak. Jadi jangan dikotak-kotakan lah berdasarkan gender. Baik Kak. Selanjutnya ini masih pembahasan yang tadi ya Kak. Perempuan perlu memiliki skill dalam berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan hidup nih Kak, untuk diri sendiri dan keluarga. Biasanya kan yang aku tahu nih Kak,
apalagi kan ini berpengaruh ke pernikahan ini kan Iya. Kak. Kalau misalnya perempuan sendiri tidak memiliki skill dalam dirinya sendiri, misalkan suatu saat nih ada musibah yang si laki-lakinya nggak bisa lagi untuk menafkahi, itu kan masih bisa terbantu Kak dengan skill yang dia punya nanti untuk menghidupi anaknya selanjutnya. Benar. Gitu loh Kak. Iya, benar. Oke. Yang pertama ke masalah pernikahan dini dulu kali ya. Ya, kalau ke masalah pernikahan ini sering banget nih saya dengar ya, curhatan dari beberapa mahasiswa juga. Tapi alhamdulillahnya mereka jadi mahasiswa ya akhirnya, ya kan. Nah, dibilang sama orang tuanya, "Bu, kamu tuh sekolahnya B aja, kita juga B aja keadaannya gitu. Kamu juga kayaknya nggak punya skill-skill yang terlalu gimana juga gitu kan. Nanti gimana kamu bertahan di dunia luar, semakin tua pula umurmu gitu kan. Nikah aja." Jadi nikah itu adalah solusi gitu bagi cewek untuk hidup yang lebih baik. Iya. Padahal belum tentu ya kan gitu. Nah, ketika dia nikah muda gitu kan di umur 17 18 gitu, karena kata orang tuanya nggak usah lah sekolah kuliah lanjut gitu karena kemampuan akademisnya B aja tadi gitu kan. Nah, dia akhirnya nikah muda, dan nikah muda tanpa skill yang cukup ini gitu kan, itu berdampak pada dia susah gitu loh untuk mandiri gitu, apalagi secara finansial, karena mungkin susah untuk mencari pekerjaan yang hanya sampai SMP atau SMA. SMA aja susah, apalagi SMP gitu kan. Akhirnya dia bergantung sama suami gitu, dan amit-amit ya, nauzubillah kalau ada apa-apa gitu kan, dia ditinggalkan oleh suaminya gitu, dia tidak punya skill apa-apa, dia tidak punya pekerjaan apa-apa, tapi kemudian dia punya anak misalnya, jadi dia harus menghidupi dirinya sendiri dan anaknya. Tanpa skill, tanpa pekerjaan itu gitu. Jadi kembali lagi tadi itu kayak efek gitu ya, jadi kayak semuanya kena gitu loh, jadinya berdampaknya kemana-mana gitu. Sangat disayangkan sih, karena banyak banget orang-orang yang di sini ya, non kota besar terutama, mikirnya bahwa solusi terbaik untuk wanita itu adalah menikah gitu, nanti bisa diurus oleh suami. Nah, itu sangat menghalangi perkembangan dirinya para wanita gitu loh gitu. Ya, syukur-syukur kalau misalnya suaminya mendukung ya. Oke, kamu nikah tapi nanti biar aku biayain misalnya kuliahnya, kamu mau kerja nanti pun nggak masalah, itu bagus. Tapi kalau misalnya suaminya nggak dukung, terus kayak gimana? Dan misalnya si wanita ini merasa, aku pengen sekolah, aku pengen lanjut, aku pengen bekerja, aku pengen mandiri gitu kan, kasihan kan. Dan banyak banget wanita yang tidak bisa melawan orang tuanya gitu, tidak bisa melawan orang tuanya ini karena stigma masyarakat tadi ya, itu kan dia ngelawan orang tuanya, dia nggak dia emang mau nikah tua, mau jadi orang tua gitu kan. Atau yang kedua, bawaan kepatuhannya, baktinya kepada orang tua, itu juga ngaruh sih. Nah, kalau misalnya aku tidak mengiyakan orang tuaku untuk menikah gitu kan, mengiyakan permintaan orang tuaku untuk menikah, berarti aku jadi anak durhaka. Dianggapnya seperti itu, padahal bukan berarti kita harus teriak-teriak melawan, kan kita bisa ngomong, kita coba untuk memberikan pengertian. Kenapa di zaman sekarang wanita pun perlu untuk memiliki pendidikan yang lebih baik, lebih tinggi. Kenapa wanita itu perlu memiliki pendapatannya sendiri gitu kan, untuk mandiri, itu kenapa gitu. Bisa dibicarakan dengan baik-baik tanpa harus cekcok, ngomong keras seperti anak durhaka, itu nggak kayak gitu loh. Ada prosesnya kok, ada jalan keluarnya sebenarnya. Cuman karena budaya kita juga ya deh ya gitu kan, jadi mikirnya bahwa kalau aku nggak mengiyakan, nanti aku jadi anak durhaka, dipikir seperti itu. Iya, Mungkin karena lebih berdampak pada perubahan peran kaum perempuan juga ya Kak, dalam kontribusinya untuk kesejahteraan hidup mereka sendiri secara mandiri gitu loh Kak. Dari Kakak sendiri, ada nggak sih untuk mengatasi kendala tersebut? Contohnya ini kan ada tempat atau wadah untuk mengembangkan skill, atau untuk perempuan yang mau memulai atau mencoba untuk membentuk skillnya sendiri Kak, ada? Ini maksudnya apakah ada ini ya, tempat pelatihan untuk wanita? Kayak gitu, banyak sekali sebenarnya, dan tidak terbatas hanya untuk yang masih single atau sendiri,
tapi juga ada yang untuk single mom yang udah menikah tapi menjadi single mom, atau untuk ibu-ibu yang sudah berkeluarga gitu, yang punya anak gitu tuh, itu ada gitu. Contohnya ya, pelatihan-pelatihan dari dinas, pelatihan-pelatihan pembuatan kerajinan tangan atau skill-skill soft skill kayak bahasa, pelatihan bahasa atau soft skill lainnya gitu. Nah itu tuh banyak sebenarnya dari pemerintah dan swasta. Kalau dari swasta sendiri, contoh paling dekat adalah dari universitas atau dari kampus gitu. Karena kan suka ada pengabdian masyarakat oleh dosen sebagai bagian dari tridharma dosen kan. Nah jadi sering tuh kami para dosen turun ke lapangan, ke desa gitu kan. Biasanya nanya, di sini ada PKK-nya kah? Di sini ada perkumpulan ibu-ibunya kah? Seperti itu, atau perkumpulan para wanitanya kayak gitu kan. Boleh nggak kalau misalnya kami ikut turun melakukan penyuluhan, misalnya penyuluhan tentang apa gitu kan, tentang pendidikan, kesehatan, macam-macam. Atau misalnya kami membawa pelatih mengajarkan bagaimana caranya membuat kerajinan tangan dari limbah rumah tangga misalnya, seperti itu. Nah itu adalah ada pelatihan-pelatihan yang sering diadakan gitu loh untuk para wanita-wanita ini, untuk meningkatkan skill-skillnya mereka gitu kan, untuk menambah pengetahuan, meningkatkan skill. Siapa tahu skillnya itu seperti tadi bikin kerajinan tangan itu bisa dikembangkan oleh mereka dan menjadi pendapatan gitu bagi para wanita-wanita ini atau ibu-ibu ini. Dan gak terbatas ibu-ibu, tapi juga yang wanita-wanita yang sumur-sumur kita juga banyak yang ikut gitu. Kalau kami lagi turun ke lapangan gitu kan, di kota juga ada kok yang seperti itu, banyak gitu. Seperti di Banjarmasin Utara, di daerah Al-Lalak, nah itu ada UP2K gitu kan, dari PKK. Itu sebenarnya turunan dari PKK, kegiatan PKK Pokja 2. UP2K ini kayak perkumpulan para ibu-ibu yang memiliki usaha gitu kan. Nah lalu punya satu naungannya sendiri untuk jualan usaha-usahanya ini, entah itu kue, kerajinan tangan begitu. Biasanya mereka ini juga didatangin oleh para pelatih-pelatih dari dinas gitu kan, atau dari swasta seperti tadi dosen-dosen turun memberikan pelatihan-pelatihan lainnya, misalnya manajemen, pemasaran gitu, keuangan bagaimana, atau packaging misalnya, promosi itu bagaimana. Itu banyak yang seperti itu sebenarnya. Kalau para wanita di luar sana ingin meningkatkan skill mereka, sebenarnya kalau mereka niatkan gitu kan, niatkan dan cari gitu kan, banyak pelatihan-pelatihan seperti itu. Kalau dari pemerintah sendiri tadi dari dinas-dinas ya, gitu kan, dari dinas-dinas terkait kayak dinas koperasi, dinas perindustrian dan perdagangan, itu banyak pelatihan skill terutama untuk kerajinan tangan, pembuatan kerajinan tangan. Kalau dari swasta tadi contohnya adalah dari dosen itu. Berarti nggak terbatas umur ya kak, mahasiswa pun bisa. Iya, mahasiswa pun bisa sebenarnya, banyak loh. Jadi mahasiswa contoh ya, dari KWU kita ya kalau nggak salah, dari BEM gitu, pernah di tahun 2018 atau 2019 pernah kok waktu itu ke salah seorang pengrajin, souvenir khas Kalimantan Selatan itu kan, yang beliau terkenal di sini gitu. Nah beliau ini suka membuat benda-benda, barang-barang gitu kan dari limbah rumah tangga seperti sampah plastik misalnya, lalu mengkreasi purun juga dari sasirangan gitu. Nah waktu itu mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia Banjarmasin, beberapa orang dipilih untuk mengikuti pelatihan di tempat beliau gitu. Jadi dan tidak sedikit juga mahasiswa yang ikut pengabdian masyarakat, dosen juga dengan ke lapangan. Berarti yang diajarkan pun nggak cuma hard skill ya kak, soft skillnya juga ada. Lanjut kak ke pembahasan selanjutnya. Untuk laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk ikut dan memperoleh jabatan yang tinggi dalam kegiatan organisasi maupun kemahasiswaan, kemasyarakatan, dan politik. Itu gimana kak dalam pandangan kakak sebagai wanita yang sebagai wanita yang aktif aktif di berbagai bidang kemasyarakatan? Oke. Iya, jadi seharusnya kembali lagi sih ke kalimat tadi bahwa gender seharusnya tidak menghalangi manusia, orang, individu untuk berkegiatan atau berkembang gitu kan. Karena sebenarnya kalau kegiatan-kegiatan politik, kegiatan organisasi ini kan juga salah satu bentuk kita untuk mengembangkan diri ya, gitu, terutama soft skill seperti public speaking gitu kan. Ya gimana ya, saya sangat setuju gitu bahwa wanita atau pria
itu seharusnya diberikan hak yang sama, kesempatan yang sama untuk berkontribusi di organisasi atau di politik. Nah kalau kita ke politik nih ya, bicara politik kan kita sedikit ya, sangat sedikit jumlahnya dibandingkan pria gitu kan. Wanita di politik tuh kayak bener-bener apa ya, satu berbanding berapa gitu, iya susah banget gitu kan, bahkan di beberapa daerah tuh kayak nyari jarum di antara tumpukan jerami kayak gitu. Itu karena stigma masyarakat bahwa wanita, kembali lagi, wanita nggak sanggup memikirkan hal-hal yang berat, wanita nggak sanggup untuk memimpin. Dan kalau kita bawa ke agama, ada apa ya, suatu ini ya yang mengatakan bahwa lebih baik pria, harusnya pria yang memimpin seperti itu gitu. Terutama kalau di masyarakat kita ya yang masih ini gitu, pemikirannya masih. Iya, padahal nih ya, kalau di pemerintahan, di politik, di pemerintahan kayak gitu perlu ada wanita gitu kan, seperti di DPR misalnya gitu, perlu ada wanita yang duduk supaya ketika ada peraturan atau undang-undang gitu kan yang dibuat yang berhubungan dengan kepentingan wanita itu bisa disesuaikan gitu kan, apa ya, disesuaikan dengan kebutuhan wanita itu gitu. Karena kalau pria jelas bukan wanita gitu kan, pemikirannya beda gitu kan, dan kebutuhan mereka juga beda. Mungkin ada hal-hal yang terlewatkan oleh mereka ketika membuat undang-undang atau peraturan untuk isu wanita ini gitu. Nah karena mereka nggak tahu, mereka tidak merasakan bagaimana menjadi wanita gitu. Nah tapi kalau misalnya melibatkan wanita di pembuatan peraturan atau undang-undang itu, nah bisa gitu kan, para wanita ini memberikan masukan dari sudut pandang mereka dan pengalaman mereka sebagai memang wanitanya. Seperti itu. Jadi perlu ada wanita di organisasi atau di politik, terutama di pemerintahan. Nah seperti itu. Dan juga wanita ini ya, kalau ini dari saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi juga, karena beberapa kali ikut BEM pas S1, S2, lalu ikut organisasi lah kayak gitu kan, dan wanita ini bisa menjadi apa ya, penengah juga gitu. Karena kita nggak mungkin kan kita juga menggunakan perasaan ya. Jadi ketika ada apa nih, suatu hal yang panas gitu kan, perdebatan yang panas, nah ini bisa menjadi penengah gitu. Tapi bukan berarti lelaki juga tidak bisa gitu. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi, kebanyakan yang menjadi penengah ini adalah yang para wanitanya gitu. Karena kan kalau lelaki katanya menggunakan logika gitu kan, kita menggunakan perasaan. Nah ini tidak dipungkiri memang terjadi gitu. Kalau dari pengalaman saya pribadi memang itu terjadi dan wanitanya menjadi penengah. Lalu ada pemikiran para lelaki, pemikiran para wanita yang tidak terpikirkan oleh para lelaki, dan itu menjadi pelengkap di organisasi gitu, untuk menghasilkan sebuah strategi atau sebuah solusi untuk isu organisasi gitu kan yang lebih baik. Jadi saling melengkapi. Berarti nggak membatasin wanita di kegiatan organisasi dan politik ya kak? Benar. Selanjutnya nih kak, masuk ke pembahasan. Saya merasa perempuan memiliki hak untuk menentukan laki-laki yang akan menjadi pasangan hidupnya nih kak. Ya, kembali lagi ya tadi ya. Gimana nih masalah pernikahan? Masalah pernikahan. Masalah pernikahan ya. Nah ini juga ada kaitannya dengan pernikahan ini juga ya kan. Ya karena kalau misalnya wanita diberikan hak untuk bilang tidak ketika mereka dijodohkan, Jodohan orang tua. Perjodohan orang tua gitu kan. Karena biasanya kalau di daerah non kota besar, banyak perjodohan ini terjadi ketika umur wanitanya sangat belia gitu. Ada yang 12, 13, 14 tahun, 15 tahun nikah gitu. Padahal umur legal kita di Indonesia 18 tahun kan gitu. Belum legal aja udah disuruh nikah ya, siri gitu, takut ketahuan sama negara gitu. Ada juga yang udah legal 18, 19, 20, itu adalah umur wanita. Ketika wanita itu bisa berkembang, banyak hal yang bisa mereka pelajari, bisa mereka kejar, tapi mereka dipaksa untuk nikah, dijodohkan mereka gitu. Nah itu jadi karena mereka tidak bisa bilang tidak terhadap pria atau perjodohan yang sudah direncanakan, dipaksakan, bahkan bukan ditawarkan lagi, dipaksakan kepada si wanita ini gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya setuju kalau wanita itu diberikan haknya, kebebasan untuk memilih pasangannya ya kak. Benar sekali. Tidak hanya memilih pasangan, tapi waktu untuk menikahnya. Kesiapan sih.
Iya, lebih kesiapan. benar. Ada kesiapan mentalnya kak, Iya. kesiapan fisik dan Benar. finansial, sih Finansial. lebih tepatnya. Benar-benar. Dan ini kualitas diri juga Iya, kualitas sebenarnya gitu. Karena ini ya kita kembali lagi kalau untuk wanita di Asia ya, kita kembali lagi, no offense gitu. Banyak banget yang dibilang bahwa wanita itu tuh harus umur 25 tuh udah masa kritis. 25 tuh maksimal udah harus nikah. 26 27 lah itu udah apa red flag. 25 pun sudah ditanyain tuh kak. Iya benar. Nah, apalagi seperti saya ya kan yang 27 gitu kan. Udah kayak wah udah red flag nih gitu. Udah harus nikah, harus nyari siapapun. Masa siapapun? Iya kan? Iya. Bahkan nih ada orang-orang ya kan, orang tua. Anda kalau dari orang tua saya sendiri nggak maksa gitu kan. Tapi ada teman-teman seumur yang juga belum memiliki pasangan, belum menikah, orang tuanya nyodorin sama lelaki ini, sama pria ini, sama ini kayak gitu. Jadi itu pertanyaannya, harusnya wanita itu diberikan kebebasan untuk memilih siapa prianya dan kapan mau menikahnya gitu. Dan seperti kata Ali tadi, itu tergantung kesiapan mental, fisik, dan finansial, dan kualitas diri juga tadi. Jangan sampai kita menikah hanya karena terpaksa untuk menghindari gunjingan masyarakat. Benar. Atau gini, yang sering banget ya dipakai oleh orang tua. Gak mau ya lihat papa mama gendong cucu. Sering banget kan nggak mau ya lihat papa mama bahagia. Itu yang sering banget digunakan oleh orang tua gitu. Kalau sudah seperti ini, kembali lagi, bukannya kita durhaka teriak-teriak memaksa mereka untuk menangguhkan perjodohan tadi, enggak. Ada cara lain, yaitu kita ajak diskusi, kita edukasi orang tua kita gitu. Karena ada yang bilang, tapi kan itu kan kalau orang tua yang di non kota, di desa-desa kan mereka nggak tahu apa-apa, namanya diedukasi gitu loh. Kalau misalnya anaknya meskipun tinggal di desa tapi tahu tentang masalah kesetaraan gender, pernikahan dini yang tidak baik dan segala macam ini, nah bisa mengedukasi orang tuanya, atau dari pihak kitanya masyarakat yang memiliki pengetahuan itu, yang bergerak di advokasi ini juga gitu kan. Nah hendaknya gitu kan kita turun ke lapangan gitu, ke desa-desa terutama daerah-daerah non kota atau pinggiran, untuk mengedukasi orang-orang ini gitu, para orang tua ini, supaya tidak memaksakan anaknya untuk menikah dini gitu. Jadi effort untuk mengubah ini tuh dari berbagai macam pihak gitu. Jadi ya saya setuju sih, wanita harus diberikan kebebasan gitu. Takutnya sih pesimis juga kak kalau misalnya kita menerima apapun jodoh orang tua tuh kak, kalau misalnya nggak sesuai dengan kriteria kan ribet juga loh kak. Benar. Yang kita mencari sendiri pun belum tentu akhirnya bahagia kak. Benar. Apalagi dengan kita menerima jodoh orang tua kan, iya, belum tentu menjamin kebahagiaan kita loh. Itu. Iya. Tapi pernah nih ada nih ya, punya bukan teman sih, tapi kenalan orang tua punya anak gitu kan. Mbak, saya jodohin anak saya loh. Oh iya bu, kenapa gitu kan? Karena saya nggak mau anak saya yang salah pilih, jadi saya aja yang pilihin. Saya tahu benar anak saya yang gimana. Seperti itu. Itu alasan orang tua kadang-kadang ya pengen ngejodohin anak juga. Gitu kan, maksa gitu, pokoknya harus sama itu. Sedangkan anaknya punya pacar, ditolakin. Maunya sama si pria ini yang dibawa oleh si ibu ini gitu kan. Gimana pun juga orang tua itu manusia dan anak itu manusia, pasti ada hal yang anaknya rahasiakan dari orang tua, demi tidak dimarahi atau demi tidak membuat sedih orang tuanya, ya kan. Jadi ketika orang tuanya klaim saya tahu banget anak saya bagaimana, belum tentu gitu loh. Makanya kenapa harus ada komunikasi antara orang tua dan si anak, perempuan terutama ya di kasus ini gitu, harus ada komunikasi gitu kan. Kayak, nah kamu mau seperti apa gitu, ibu mau seperti apa, ayah mau seperti apa gitu, jangan dipaksakan. Apalagi kalau umurnya masih belia. Siapa tahu si anak ini sebenarnya ingin sekolah, dia ingin bekerja, ingin memperbaiki keturunan, ingin memperbaiki keadaan keluarga, kondisi keluarga gitu, dengan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik gitu. Kenapa enggak, ya kan? Jadi harus didiskusikan. Harus ada pembicaraan lebih mendalam ya kak, untuk masa depan si anaknya itu sendiri ya kak. Benar. Nah, tibalah saatnya sudah di penghujung diskusi kita hari ini. Dari kakak sendiri nih, adakah yang ingin ditambahkan lagi kak tentang pembahasan kesetaraan gender ini kak? Oke, kalau dari kakak sendiri ya, kembali lagi tadi ingin mengulangi bahwa jangan sampai gender itu menghalangi perkembangan dari seorang individu, dari manusia.
tidak seharusnya perkembangan kita itu atau pengambilan keputusan kita dipengaruhi oleh konsep gender gitu, karena semua orang itu punya haknya sendiri untuk menentukan jalan hidupnya, menentukan dia mau jadi kayak gimana, dan setiap orang itu punya hak dan kewajiban yang sama seharusnya, terlepas dari dia adalah pria, wanita, atau entah bagaimana gitu kan. Semua orang punya hak untuk memiliki pendidikan yang baik, semua orang punya hak untuk memiliki kesehatan yang baik, punya karir yang baik, dan semua orang punya kewajiban yang sama seharusnya. Kewajiban tadi misalnya seperti mengurus rumah tangga, finansial keluarga, hak dan kewajiban dari suami dan istri, pria dan wanita gitu. Jangan sampai karena gender itu lalu hanya suami yang mencari nafkah, mau sesakit apapun misalnya kan dengan kondisi ekonominya, tapi karena wanita seharusnya tidak bekerja gitu, akhirnya hanya suami menanggung. Jangan sampai kayak gitu. Itu kewajiban kedua belah pihak. Itu contoh untuk kewajiban yang sama tadi, kesetaraan dan kewajiban. Dan kalau untuk kesetaraan di haknya sendiri tadi, itu tadi semua orang punya hak kok untuk sekolah sampai 1, S2, S3, atau berkarir lebih tinggi lagi, terlepas dari dia pria atau wanita, seperti itu. Kalau dari aku sendiri sih kurang lebih seperti kakak ya, tentang kesetaraan gender sendiri, lebih nggak mengotak-ngotakkan perempuan dan laki-laki dalam mengambil keputusan, terutama untuk pengembangan dirinya lebih lanjut gitu ke depannya. Keterlibatan organisasi politik juga ya, Iya. tadi ya, lupa dirangkum juga. Oke, terima kasih banyak Kak, sudah bersedia menjadi narasumber di podcast hari ini. Terima kasih juga. Sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini juga, membahas tentang kuesioner terkait kesetaraan gender sendiri. Nah, selanjutnya nih mau dari kalian semua meminta ke kita mau membahas tentang isu apa lagi nih di podcast selanjutnya. Silahkan untuk komen nanti di IG BEM atau nanti hubungin di nomor HP yang ada tertera di bawah nanti. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!